Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aini dengan nomor induk mahasiswa 1901006. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Manfaat studi kelayakan untuk bisnis. Yang pertama, merintis usaha baru, misalnya untuk membuat toko, mendirikan perusahaan, jasa membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misal pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, fabrikasi proyek atau proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Berikutnya, tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis usaha. Yang pertama, pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua, pihak investor dan penyandang dana. Studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investasi dilakukan apabila investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian investasi atau return on investment yang memadai atau tidak. Yang ketiga, pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau malah merugikan. Berikutnya, intensitas studi kelayakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan, antara lain besarnya modal yang diinvestasikan, tingkat ketidakpastian, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi maka semakin mendalam studi kelayakan dilakukan. Proses studi kelayakan bisnis. Yang pertama, gagasan usaha. Berikutnya, tujuan, meliputi visi dan misi. Yang ketiga, analisis atau evaluasi, meliputi pasar, produksi atau operasi, manajemen, keuangan, aspek-aspek lain. Berikutnya, keputusan. Bila dilaksanakan, akan dilanjutkan. Bila tidak dilaksanakan, maka berhenti. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahapan penemuan ini ialah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Tahap yang kedua, tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Yang ketiga, tahap analisis. Tahap ini adalah tahap mengkaji ide bisnis, apakah ide bisnis Anda akan dapat mencapai tujuan atau tidak. Aspek-aspek yang harus dikaji dan dicermati. Yang pertama, aspek pasar atau mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang pasar, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, aspek teknik produksi atau operasi lokasi, bangunan gedung, mesin, dan peralatan, bahan baku, dan bahan penolong tenaga kerja, metode produksi lokasi, dan layout pabrik atau tempat usaha. Yang ketiga, aspek manajemen atau pengelolaan organisasi, aspek pengelolaan, aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan, dan sebagainya. Yang terakhir, aspek finansial atau keuangan, sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, produksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas. Yang kelima, aspek ekonomi. Yang keenam, aspek keamanan. Yang ketujuh, aspek sosial budaya. Yang kedelapan, aspek
AMDAL. Kemudian tahap keputusan, langkah yang terakhir adalah dapat mengambil keputusan. Berikutnya analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis aspek pemasaran atau analisis peluang pasar. Para wisatawan yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi mengenai pasar karena tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis potensi pasar. Penentuan potensi pasar dari peluang usaha yang harus direncanakan dimulai dengan pengumpulan data-data yang relevan mengenai potensi pembeli, motivasi pembelinya, kebiasaan pembeli, dan dampak perubahan dari karakteristik produk dan potensi pasar. Yang kedua, identifikasi pasar. Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk atau jasa tertentu selama waktu periode yang ditentukan.